perjanjian. Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat suatu pihak yang mengikat dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain. Hukum perjanjian sendiri terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Dalam penjelasannya, pasal 1320 KUH Perdata dapat ditemukan syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut. 4 syarat sahnya suatu perjanjian. 1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan adalah adanya kesamaan kehendak antara para pihak yang hendak membuat perjanjian. Hal itu juga sesuai dengan pasal 1321 KUH Perdata, yaitu tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksa atau penipuan. Sangat jelas bahwa tanpa adanya sepakat, maka tidak akan timbul perjanjian yang sah. Biasanya kesepakatan berawal dari lisan, lalu kemudian dimuat secara tulisan. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Cakap adalah adanya kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, serta para pihak harus memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam pasal 1330 KUH Perdata memuat bahwa yang tidak cakap membuat perjanjian adalah 1. Anak-anak atau orang yang belum dewasa. Anak-anak atau orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun. Kecuali sebelum berumur 21 tahun, orang tersebut sudah menikah, maka dianggap telah dewasa. Apabila terjadi perceraian oleh orang yang belum berumur 21 tahun, maka orang tersebut tetap dianggap sudah dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang dimaksud orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang sakit jiwa atau hilang ingatan. 3. Semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Makna dari ayat tersebut adalah, misalnya dalam pasal 18 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan oleh yang mencegah, maka orang lain yang tidak termasuk ke dalam orang yang mencegah terjadinya perkawinan tidak dapat melakukan pencabutan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Diperjelas oleh pasal 1332 KUH Perdata yang memuat bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1335 KUH Perdata memuat suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Dan pada pasal 1337 KUH Perdata memuat suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Makna dari sesuatu yang tidak halal seperti membuat suatu perjanjian atau merusak fasilitas umum guna melancarkan korupsi anggaran. Apabila suatu perjanjian telah dibuat, namun salah satu dari 4 unsur di atas
terpenuhi, maka perjanjian itu mengakibatkan tindakan hukum, yaitu yang pertama, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum bermakna bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, tidak pernah dibuat, tidak pernah terjadi perikatan antara para pihak. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dinyatakan dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak, namun salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pada pengadilan sehingga perjanjian dibatalkan. 4 syarat yuridis sah suatu kontrak perjanjian adalah sebagai berikut. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. 1. Objek atau perihal tertentu. 2. Kausa yang diperbolehkan atau dihalalkan atau dilegalkan. Kemudian syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. 1. Adanya kesepakatan dan kehendak. 2. Wewenang berbuat. Kemudian syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. 1. Kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. 2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. 3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. 4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Kemudian ada syarat sah yang khusus. 1. Syarat tertulis untuk kontrak tertentu. 2. Syarat akta notaris untuk kontrak tertentu. 3. Syarat akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu. 4. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak tertentu. Pasal 1266 KUH Perdata. Dalam pasal 1266 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya. Kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan 1 bulan. Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam pasal 1267 KUH Perdata dapat dikutip sebagai berikut. Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan. Jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pengesampingan pasal 1266 dan pasal 1267 adalah supaya dalam hal terjadinya prestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak, maka 1. Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan, melainkan dapat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri, pasal 1266. 2. Pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat memaksa pihak yang lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membenarkan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, pasal 1266